Silahkan Pak. Ya, makasih Pak. Katanya, pulang adalah tempat terbaik untuk diri yang lelah pada dunia. Katanya juga, pulang bukan tentang rumah, tapi manusianya, ramainya, bahagianya, dan juga nyamannya. Untuk setiap raga yang lelah, pulanglah pada keluarga dengan rumah kecil dan segala hiruk-pikuk manusia di dalamnya. Lagi ngapain di sini? Lagi game aja nak. Bapak udah makan? Kebetulan belum nak. Ini saya punya sebungkus nasi buat Bapak. Kebetulan saya pemilik nasi. Dimakan ya Pak? Ya Allah nak, terima kasih banyak ya nak. Terima kasih. Silakan dimakan Pak. Ya nak. Kalau saya tahu, Bapak mau kemana ya? Mau pulang ke rumah atau kemana? Saya gak tahu nak mau kemana. Saya gak punya tujuan. Loh, Bapak nggak punya rumah? Punya nak, tapi saya gak mau pulang. Gak mau jadi beban anak-anak dari istri saya. Saya bukanlah suami yang baik buat istri saya dan juga anak-anak saya. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Saya seorang mantan napi nak. Daripada saya pulang membuat istri dan anak-anak saya dihina, lebih baik saya tidak pulang dan luntang-lantung seperti pengemis. Sayang, ayo makan. Ibu udah masak mie nih. Ya, Bu. Alah, mie instan selalu karena terlalu miskin buat beli sesuatu. Udah sih, makan aja makan yang ada. Gak usah banyak gaya deh. Kita orang miskin. Manja banget sih. Ngapain buang-buang makanan? Kayak yang punya banyak duit aja. Bisa gak sih pagi-pagi gak usah berisik? Sudah, kalian ini gak baik pagi-pagi ribut sama keluarga juga. Oh iya Gali, panggil istri sama anak kamu, ayo makan bareng. Mereka lagi makan di luar, lagian juga siapa sih yang mau makan mie tiap hari kayak gini? Pengemis juga makan nasi sendiri. Bu, Bapak kapan pulang ya? Sampai sih dia nanyain orang yang mati, gak guna. Kamu ngomong apa sih? Gak seharusnya kamu ngomong kayak gitu. Bapak itu masih ada, masih hidup. Halah. Kalian lanjut makan ya, biar ibu yang buka pintu. Bu, katanya mau bayar utang 2 bulan lagi. Ini udah 2 bulan lebih loh, Bu. Gimana sih, Bu? Iya mbak, suami saya kan di penjara, gimana lagi? Lah, bukan urusan saya dong, Bu. Kan udah jelas dari awal siapa yang utang harus siap dengan semua konsekuensinya. Terus gimana saya bayarnya? Saya nggak punya uang. Lah, bukan urusan saya dong. Kan situ yang utang. Gimana sih? Udah gak heran. Pasti gara-gara rentenir. Pasti. Ya gimana lagi? Ada apa sih, Dek? Tuh biasalah tukang rentenir. Bu, utangnya dibayar dong. Jangan cuma bisa yang ngutang tapi gak bisa bayar. Aduh,
Mas, Mbak, kasihlah keringanan buat kita. Keluarga kita lagi kesusahan. Kita kan sama-sama susah nih. Gak bisa gitu dong, Bu. Saya juga kerja di sini. Jangan semena-mena sama saya. Saya akan bayar. Kasih saya waktu. Saya juga butuh uang buat kasih makan anak-anak saya. Saya janji akan bayar. Alah, dari dulu bilangnya begitu mulu. Muak saya dengarnya, Bu. Hanya Bu, kalau ngutang itu tahu diri, udah miskin, gak tahu diri, gak ada adab, tapi utangnya di mana-mana. Woi, kampret lu. Punya mulut disekolahin gak lu? Bisa-bisanya ngomong gitu sama ibu gue. Seharusnya yang gak punya adab itu lu, tau gak? Sini lu. Udah, jangan bikin banyak masalah. Malu sama tetangga. Berisik lo pada. Gua lagi tidur. Siangan lo pada. Anjir, emang keluarga punya adab. Stres semuanya. Aduh, kenalin orang miskin. Udah Fajri, masuk lu. Bikin ikut aja. Mungkin tangis adalah jalan satu-satunya ketika apa yang kita harapkan ternyata tak begitu nyatanya. Tak apa, menangislah. Dunia tak sebaik itu untuk selalu memberi bahagia. Dan ibumu pun juga tak pernah benar-benar bahagia ketika faktanya membahagiakan anak-anaknya jauh lebih penting dibanding diri sendiri. Mungkin terlihat terlalu berkorban, tapi orang tua selalu seperti itu. Tak penting apa yang terjadi padanya, anak adalah segalanya. Serta ratusan makian kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan. Peluk hangat sikap untuk sembuhkan. Kembali pulang bersama terang menghiasi diri, merayakan genggaman tangan yang masih ada. Kak, malam ini kita tidur di mana ya? Di ruko lagi atau di pinggir jalan? Kayaknya di pinggir jalan lagi, Dek. Kan kemarin kita sempat diusir pas tidur di ruko. Nanti kakak cari urus yang banyak ya. Yang punya rumah pasti enak ya kak, bisa tidur dengan nyenyak tanpa mikir besok kalian tidur di mana kayak kita. Belum tentu, Dek. Cuman yang bikin mereka mungkin berbeda dengan kita. Assalamualaikum, Bu. Pak Rehan, ada apa ya Pak? Gak usah basa-basi deh, Bu. Bayar aja utangnya. Ibu udah terlalu banyak utang di warung saya. Kalau gini terus saya rugi, Bu. Apa? Tapi untuk saat ini saya nggak punya uang. Alah, Bu. Kalau kayak gitu jangan ngutang di warung saya dong, Bu. Risik banget sih, Bu. Aku sama anak aku baru pulang. Bisa gak sih gak usah banyak drama setiap harinya? Udah lah Bu, gak usah marah-marah. Dua-duanya ini kita masuk aja. Iya, iya, Nak.
Assalamualaikum Ibu. Ibu kenapa murung dari tadi? Saya punya utang ke warung. Berapa ribu utangnya? Seribu. Ini saya punya uang 500.000 buat Ibu. Terima kasih banyak, Mak. Tapi Ibu belum punya uang untuk menggantinya. Gak apa-apa Bu, gak perlu diganti. Saya ikhlas. Oh iya Bu, kebetulan beberapa hari yang lalu saya lihat pria yang gak asing. Terus dia juga seorang mantan narapidana. Sepertinya bukan suami saya, Nak. Suami saya kan bebasnya 4 hari lagi. Oh, kalau begitu ya sudah deh. Saya pamit ya Bu. Ya. Assalamualaikum Bu. Semoga kamu baik-baik aja, Pak. Anak-anak merindukan kamu. Mereka merindukan kasih sayang seorang Papa. Cepat pulang, Pak. Jai, lumayan nih buat jajan si ayam. Hai. Kak, aku kangen Bapak. Dulu pas Bapak masih ada, beban rasanya nggak terlalu berat. Bapak akan bilang semuanya akan baik-baik aja di saat semua keadaan nggak baik. Tapi kata itu selalu menjadi penenang untuk keluarga kita yang banyak masalah. Tapi dengan adanya Bapak, utang kita semakin banyak. Lebih baik Bapak mati aja lah. Ada Bapak, jauh lebih baik di tengah banyaknya masalah keluarga kita. Aku juga kangen Bapak, Dek. Tapi kebanyakan anak selalu menganggap lebih baik hidup tanpa orang tua ketika mereka masih hidup, dan mengatakan lebih baik mati daripada hidup tanpa orang tua. Tapi dengan adanya Bapak, apa masalah keluarga kita akan berkurang? Hah? Mungkin masalah keluarga kita belum tentu akan berkurang, tapi bahagia kita akan jauh lebih sempurna. Biar aku aja, Kak. Ibu, abang, Bu. Astagfirullah, Fajri. Sabtu kita jadikan ke mall. Dan siang aku mau gimana? Iya. Woi, kampret lu bisa-bisa jalan sama cewek orang. Hah? Cewek orang? Cewek gue makanya jadi orang jangan miskin melarat. Woi, sialan lu. Bu, Fajri ambil cincinnya si Ibu. Ibu tahu kok, Ibu ngerti. Pasti anak Ibu butuh uang kan. Iya Bu, maaf Bu. Setiap hari kau tanyakan apa kabar adik. Meski tak semua jawab
abang benar-benar baik. Mulai lelah dengan tekanan di duniaku sendiri, ingin pulang. Apapun ganggu waktu ini ada senangnya. Dari siapa ya? Mungkin lebih baik kalian bacanya pasti kalian akan Rumah kecil itu Assalamualaikum. aku berteduh, senyuman pria yang kurindukan. Teruntuk yang terkasih dari amat menyayangi. Di dalam penjara sunyi ini, di antara deru waktu yang tak kunjung, Bapak menulis surat ini dengan hati yang hancur dan penuh rindu. Setiap kata adalah serpihan jiwa. Setiap kalimat adalah tetesan air mata yang tak pernah kering. Ketahuilah, meski jarak memisahkan kita, cinta Bapak untuk kalian adalah api yang tak pernah padam. Hari-hari berlalu, dalam hening seperti malam tanpa bintang. Bapak terkurung dalam bayang-bayang kesalahan, mengingat tawa riang kalian yang kini hanya tinggal kenangan, bagaikan hidup dalam jurang kegelapan. Di balik jeruji besi ini, Bapak belajar bahwa penyesalan adalah teman setia yang menyiksa. Betapa ingin Bapak menghapus jejak langkah yang membawa kita ke sini, namun tak pernah kembali. Bapak ingin kalian tahu, keputusan ini adalah pengorbanan yang teramat pahit. Demi kebahagiaan kalian dan demi dunia tak menghakimi kalian, biarlah Bapak menjadi bayangan yang hilang, agar kalian bisa melangkah bebas menuju impian. Setiap detik yang berlalu adalah doa untuk kalian. Doakanlah Bapak agar bisa menemui jalan menuju penebusan. Suatu hari, semoga kalian bisa memaafkan segala luka yang pernah Bapak sebabkan. Cinta Bapak akan selalu ada meski kita terpisah oleh jarak dan waktu. Dan semoga dunia tak selalu menyiksa. Secerca harapan perihal kembali kini pupus dengan tinta di atas kertas, mengukir sebuah perpisahan dengan linangan air mata dan sendu. Tak ada harap, tak ada lagi mimpi, tak ada lagi sempurna untuk bersama. Bapak memilih pergi, dan entah kemana takdir akan membawa manusia pada pelabuhannya. Semoga mereka yang terkasih selalu bahagia dengan apapun pilihannya. Rumah kecil itu tempatku berteduh, senyuman pria yang kurindukan. Halo guys, jadi sekarang kita Buktikan semua doa dan drama ya Pak. Yang judulnya itu Semua Nasi Orang Tidak Kenal. Lihat, gara-gara Sandi ini ya. Orang-orang itu jangan lupa nggak mie ya. Nih mie-nya.